Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yahya Syarafuddin dari Offering 13 AE, NIM 220523604400. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemrograman di aplikasi Visual Basic 6.0. Di sini saya mempunyai tiga kasus. Kasus pertama adalah pembuatan program secara mandiri untuk menghitung besarnya reaksi perletakan dan nilai momen lentur pada balok di atas, yaitu balok ini, dua tumpuan akibat beban terpusat. Pada tutorial ini juga dikenalkan deklarasi variabel bertipe Boolean. Variabel Boolean hanya mempunyai dua nilai, yaitu true atau false, yaitu benar atau salah. Variabel ini pada umumnya digunakan sebagai hasil dari evaluasi terhadap satu kondisi. Ini adalah ilustrasi studi kasus 1 ya, 1 dan 2 sebetulnya. Untuk kasus 1 yaitu dua tumpuan, ini kurang satu tumpuan lagi. Oke, kita langsung masuk saja ke Visual Basic. Nah, kita diminta untuk menambahkan kode bagaimana cara menghitung 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 dua tumpukan dua menghitung reaksi peletakan dan nilai momen lentur pada balok di atas dua tumpuan akibat beban terpusat. Oke, yang pertama-tama kita akan membuat formatnya terlebih dahulu, yaitu pada kasus kali ini kita akan menambahkan form. Yang pasti form, yaitu yang kedua adalah frame, 2 frame. Yang ketiga adalah 6 label, ada 6 teks dan 2 komen. Pada form 1, kita akan mengganti name-nya menjadi form balok dengan caption perhitungan reaksi perletakan dan momen pada balok akibat beban terpusat. Pada frame ke-1, kita akan mengganti name-nya menjadi frame 1 dengan caption input panjang balok dan beban. Frame 2, kita akan mengganti captionnya menjadi output reaksi dan momen. Pada label 1, kita akan mengganti dengan panjang balok. Label 2, kita akan mengganti dengan beban P. Label 3, kita akan mengganti captionnya dengan posisi beban A. Label 4, kita akan mengganti dengan reaksi VA. Label 5, kita akan mengganti dengan caption reaksi VB. Label 6, kita akan mengganti dengan momen P. Pada teks 1, kita akan mengganti name-nya dengan teks L. Pada teks 2, kita akan mengganti name-nya dengan teks P. Pada teks ketiga adalah kita akan mengganti dengan teks A. Pada teks keempat, kita akan mengganti dengan teks VA. Pada teks 5, kita akan mengganti dengan teks VB. Teks 6, kita akan mengganti dengan teks M. Pada komen 1, kita akan mengganti dengan CMD hitung. Pada komen 2, kita akan mengganti dengan CMD selesai. Kurang lebihnya seperti ini. Ini adalah teks 1 dengan namanya adalah teks L. Yang paling berpengaruh adalah teks box. Untuk teks 2 kita akan mengganti dengan teks B. Teks A pada teks ketiga. Teks keempat kita akan mengganti dengan teks VA. Teks kelima kita akan mengganti dengan teks VB. Teks keenam kita akan mengganti dengan teks M. Pada komen pertama kita akan mengganti dengan CMD hitung. Dan komen kedua adalah CMD selesai. Saya juga sudah menambahkan identitas di sini, identitas saya yaitu ya ada nama, NIM, dan offering. Kita langsung saja kita masukkan kodenya dengan klik 2 kali pada hitung. Pada kali ini kita akan menambahkan eh, kita akan menambahkan deklarasi terlebih dahulu. Dengan deklarasinya adalah dim L, P, A, VA, VB,
M as single. Enter saja di sini. Oke, ini kita sudah membuat deklarasi. Selanjutnya kita akan membuat perhitungannya pada komen hitung. Pada komen hitung di sini kita akan ketik saja L sama dengan L itu panjangnya, panjang dari balok itu sendiri. L sama dengan value value eh, seperti ini, val atau value sama dengan val dalam kurung teks L dot teks enter sih seperti ini, nggak apa-apa, tutup kurung. Untuk mempersingkat waktu kita copy saja di sini, kita copy paste di sini, karena di sini kita mempunyai yang akan kita masukkan angka yaitu pada kolom L, P, dan A, maka kita akan membuat di sini hanya L, P, dan A. Ini P, ini kita ganti dengan teks P, ini kita ganti dengan teks A, seperti itu. Selanjutnya kita akan memasukkan rumus di sini. RA, kita kan menghitung RA, tumpuan reaksi tumpuan. RA sama dengan P dikali dalam kurung L min A dalam kurung dibagi dengan L, panjang itu sendiri, panjang keseluruhan. Oke, kita sudah mempunyai tumpuannya di sini. Kita selanjutnya kita hitung RB-nya. Rumus dari RB adalah RB sama dengan P dikali A per L atau panjang itu sendiri. Sekarang kita akan memasukkan rumus dari momen itu sendiri, momen pada batang itu sendiri. Rumusnya adalah M sama dengan RA dikali A itu sendiri. Atau RA itu apa sih? RA itu gaya kali jarak. Nah, itu momen. Itu adalah rumus dari momen. Selanjutnya kita akan memasukkan hasil dari VA, VB, dan M itu sendiri. Dengan kita akan memasukkan teks L, mohon maaf, teks VA, dot teks di sini, enter saja di sini. Dot teks sama dengan RA, yaitu rumus ini. Kita copy saja di sini. Kita Ctrl C, Ctrl V. Ini kita cuma ganti VB. Seperti itu. RB. Kita enter. Kita copy paste di sini. Ini kita ganti M. Karena kita mau memunculkan nilai M. Teks M dot teks seperti itu. Sudah N if. Sudah N sub. Ini kita Ctrl S terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan langsung run saja di sini. Kita akan memasukkan nilai, misal panjang baloknya 10, bebannya 6. Posisi bebannya adalah 2 misal, atau 5 wis. Kita hitung di sini, kita klik hitung lah. Muncul reaksi tumpuan RA itu 3, reaksi tumpuan RB itu 3, sama momen pada batang itu sendiri ada 15. Seperti itu. Kita akan coba dengan misal panjang baloknya 0, bebannya 2, posisi beban 3, misal. Ini kita akan secara otomatis program itu akan memunculkan runtime error atau debug.
Karena kenapa? Panjang balok ini tidak boleh sama dengan 0. Semisal kita akan memperbaiki dari pemrograman ini, kita akan memasukkan rumus satu lagi dengan panjang, misal if panjang sama dengan 0 gitu. Bagaimana caranya untuk memperbaiki pemrograman ini? Kita enter terlebih dahulu. Kita silang terlebih dahulu ini. Kita tambahkan tools di sini. Kita klik menu editor. Kita delete terlebih dahulu. Ini kita hitung, tambahkan captionnya hitung, dan name-nya adalah MNU hitung. Dengan menambahkan menu kamen hitung, ini adalah salah satu jalan atau salah satu solusi untuk memperbaiki program tersebut. Kita klik OK di sini. Untuk menambahkan kode di sini, kita klik 2 kali pada menu command di sini. Oke, pada menu command di sini kita mengganti terlebih dahulu ini dengan bukan S single lagi, tapi dengan Boolean, seperti yang sudah dijelaskan pada studi kasus yang tadi. Kita ketik saja di sini dim kondisi S boolean. Kita enter saja. Oke, seperti itu. Kita akan mengisi menu hitung pada di sini, menu command hitung. Dengan rumus if jika kondisi then enter. Kita akan memakai dengan if then. Oke, RA. RA-nya, RA sama dengan, copy saja dari sini, RA sama dengan, copy saja dari sini untuk mempersingkat waktu. Misal RA sama dengan P kali L min A, dikurangi A, dibagi dengan panjang balok itu sendiri atau L. Maka, ya seperti itu. Jika RB sama dengan P kali A dibagi L, dan M sama dengan RA dikali A. Kita enter. Teks PA ini kita copy di sini sama teks VA dot text sama dengan RA dan teks VB dot text sama dengan RB dan teks M dot text sama dengan M. Else enter. Teks VA dot text enter saja di sini sama dengan 0 kecuali teks VA dot text sama dengan 0. Kita copy saja di sini. Ini VB, ini M. Kita end if untuk mengakhiri perintah dari if kondisi then itu sendiri. And if kita Ctrl S, kita silang di sini, kita tambahkan selesai ini dengan unload me. Mohon maaf tadi kelupaan unload me seperti itu. Kita Ctrl S. Coba kita run di sini. Semisal tadi kan yang nggak bisa kan 0, 2, 4 misal. Panjang baloknya 0 misal. Terus bebannya itu 2 dan posisi bebannya itu 4.
Coba kita klik di sini. Nah, akan menghasilkan 0. Tidak error lagi. Secara otomatis 0 karena apa? Panjang baloknya ini 0. Ya gimana bebannya bebannya 2, posisi bebannya 4. Tetapi panjang dari balok itu sendiri 0. Maka ya reaksi tumpuan RA 0, reaksi tumpuan BB 0, dan momennya 0. Oke, kita klik selesai di sini. Setelah itu, ini sudah tutorial pertama sudah selesai. Selanjutnya adalah studi kasus kedua, yaitu pembuatan program secara mandiri untuk menghitung besarnya reaksi perletakan dan nilai momen lentur pada balok di atas dua tumpuan akibat beban terpusat. Akibat beban terpusat. Eh, Oke, kita kembali di sini. Kita kontrol A terlebih dahulu. Kita kontrol A terlebih dahulu. Ini kita silang. Pada format ini, kita tambahi lagi dengan pada input panjang balok ini kita tambahi dengan satu label dan satu teks lagi, dan pada komen di sini kita tambahi dengan satu komen lagi, yaitu delete. Ini kita delete terlebih dahulu. Kita hapus yang ini, kita delete, ini kita delete, kita tinggikan seperti itu. Ini kita atur terlebih dahulu. Kita juga akan menambahkan satu frame lagi ya. Ini kita edit captionnya dengan panjang balok posisi beban jarak beban dan posisi X. Seperti itu. Kita pada di sini pada panjang balok beban, jarak beban, posisi beban kita kurang jaraknya ya. Ini kita tambahi dengan label di sini. Kita ganti captionnya dengan jarak jarak X dengan satuannya M. Seperti itu. Ini kasih text box di sini. Kita atur dengan ukuran seperti studi kasus pertama. Selanjutnya dulu kita ganti teks satunya dengan teks X. Seperti itu. Teks X. Ini reaksi tumpuan RA. Kita tambahkan lagi dengan di sini. Kita ganti caption dari frame ini dengan
captionnya kita ganti dengan momen pada perhitungan momen. Gitu. Kita tambahkan di sini label, 2 label dan 2 teks. Kita copy aja. Ini captionnya kita ganti momen pada posisi beban B. Label 6 kita ganti captionnya dengan momen pada titik X dalam kurung KN M tutup kurung. Ini kita tambahkan satuannya KN M. Oke, ini kita tambahkan text box di sini. Kita atur. Kita tambahkan juga di sebelah sini. Kita samakan terlebih dahulu. Untuk teks 1 ini kita ganti name-nya dengan teks MP atau momen pada titik P, pada posisi beban P. Ini teksnya kita hilang terlebih dahulu. Pada teks 2 ini kita ganti dengan teks MX. Seperti itu. Kita akan momen pada titik X, maksudnya seperti itu. Kita hapus. Kita Ctrl S. Untuk menyempurnakan dari program seperti itu tadi, atau menambahkan momen pada posisi beban P dan momen pada titik X, untuk menyempurnakan program seperti tadi, kita membuat format seperti ini terlebih dahulu. Sebelumnya toolsnya ini kita hapus terlebih dahulu. Command-nya. Oke. Ya, ini kita tambahkan satu lagi command button-nya, yaitu delete. Ini name-nya CMD hapus seperti itu. Oke. Untuk menambahkan kodenya, seperti biasa kita klik 2 kali pada command button hitung di sini. Kita menambahkan dengan L sama dengan value dalam kurung teks L dot teks dalam kurung. Ini kita copy saja di sini.
Karena 4 kolom yang akan diisi angka, maka kita copy 4 seperti itu. Ini P, ini M, maaf ini A, ini X, tarik di sini. Seperti itu kita menggunakan lagi dengan eh, perintah if ya. If if L, if panjang kurang dari sama dengan 0, then atau maka if L kurang dari sama dengan 0, maka MS box, MSG box seperti itu. MSG box itu seperti apa sih? Seperti kayak muncul pemberitahuan seperti itu untuk menampilkan error. Biasanya seperti itu. Tanda petik 2 panjang balok tidak boleh 0. Seperti itu. 0. Tanda petik koma sama dengan koma spasi BB information enter error seperti itu. Tanda petik error untuk memunculkan error enter. Seperti ada yang salah di sini, mohon maaf. Panjang balok. Mohon maaf. Eh, ini terjadi masalah ya di sini ya. Coba ini.
MSG box panjang balok tidak boleh 0, VB information error seperti itu. Kita enter di sini, kita kasih teks L, teks L dot teks dot teks sama dengan tanda petik 2 kali. Ini kita copy saja, kita copy 4 kali untuk mempermudah. Ini kita ganti dengan P, kita ganti dengan A, ini kita ganti dengan X. Seperti itu. Else, enter, RA sama dengan P dikali, kita masukkan rumus, P dikali dalam kurung L min A tutup kurung per L. Seperti itu. RB-nya, RB sama dengan P dikali A per L. Seperti itu. Dan teks RA, teks RA dot teks sama dengan RA. Enter di sini, teks RB dot teks sama dengan, mohon maaf ini bukan RA ya, ini VA. BB. RB. Seperti itu. Enter lagi. If. Kita tambahin lagi. If. X. Kurang dari sama dengan A. Maka. Enter. Teks. MX. Dot. Teks. Ini memasukkan rumus yang momen MX yang tadi. Yang kita tambahkan tadi. Sama dengan RA dikali X panjang, ya dikali X. Terus, untuk mencari MP-nya, kita copy saja di sini, copy paste, MP dot text RA dikali X juga, RA dikali A, mohon maaf. Else, enter, text MX dot text sama dengan RA dikali, ini rumus dari MX-nya, RA dikali X dikurangi P dikali dalam kurung X min A tutup kurung, enter,
teks mp dot teks dot teks sama dengan RA dikali A. Oke, ini kita and if seperti itu. Untuk mengakhiri perintah if then seperti itu. Kita Ctrl S terlebih dahulu di sini. Ini kita silang terlebih dahulu. Kita menambahkan kode pada delete. Kita klik 2 kali, private sum CMD hapus. Sudah. Ini kita teks L dot teks sama dengan tanda kutip 2 kali. Ini kita copy saja. Ini kita copy, ini kita copy, ini kita copy. Ini kita kasih P. Ini kita kasih dengan A, X, terus RA, atau VA, PB, MP, dan MX. Seperti itu. Kita silang di sini. Kita klik 2 kali untuk menambahkan kode pada selesai. Unload me. Kita Ctrl S. Kita coba jalankan atau run di sini. Misal di sini panjangnya 10, bebannya 2, bebannya 3, posisi bebannya ada di 5, jaraknya ada di 6 misal. Kita klik hitung. Oke, debug di sini. Oke, ini teks B. Mohon maaf, ada kekurangan di sini tadi. Kita coba run lagi. 10, 5, bebannya 5, posisi bebannya di 6, jaraknya ada di 8. Seperti itu kita hitung. Oke, akan muncul momen pada posisi reaksi tumpuan R-nya 2, reaksi tumpuan RB-nya 3, momen pada posisi beban B-nya 12, momen pada titik X-nya adalah 6. Kita coba delete di sini. Oke, langsung terhapus. Jika kita klik selesai, ini akan otomatis keluar dari program itu tersebut yang sudah kita run. Oke, sudah. Selanjutnya, ini sudah tutorial 2, sudah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut ke tutorial 3 atau studi kasus yang ketiga adalah studi kasus ketiga adalah pembuatan program secara mandiri untuk menghitung besarnya reaksi perletakan dan nilai momen lentur pada balok di atas atau di bawah ini dua tumpuan akibat 3 beban terpusat seperti ini. Ini ada 3 beban dengan A-nya ada 3 dan L-nya yaitu beban panjang keseluruhan. Di sini ada RA dan RB. Di sini kita akan menghitung besarnya reaksi perletakan, nilai momen lentur, 3 beban terpusat. 2 tumpuan akibat 3 beban terpusat. Seperti itu.
Ini kita open project terlebih dahulu. Yes, di sini. Kita open. Oke, seperti ini. Gambarannya seperti ini untuk tutorial ketiga yang sudah saya buat sebelumnya. Selanjutnya kita akan memasukkan kodenya, yaitu dengan klik 2 kali pada hitung di sini, klik 2 kali pada hitung, kita akan masukkan kodenya dengan L. Oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Yang akan kita masukkan, yang akan kita masukkan nantinya adalah panjang balok L ini, posisi momen, beban P1, beban P2, beban P3, posisi beban A1, posisi beban A2, posisi beban A3. Untuk hasilnya ada di reaksi peletakan, yaitu reaksi tumpuan Ra, reaksi tumpuan Rb, dan momen pada potongan X. Seperti itu. Kita akan klik 2 kali untuk menambahkan kodenya, yaitu L sama dengan L sama dengan valuasi value, mohon maaf, value dalam kurung teks L dot teks di sini. Kita enter. X sama dengan value dalam kurung teks X dot teks. Ini kita copy saja untuk mempersingkat waktu. Ini P1, P1, P2, P2. Oke, eh, sebelumnya kita saya sudah mengganti nama. Saya sudah mengganti nama seperti pada panjang balok L ini saya kasih nama dengan teks L. Posisi momen X saya ganti dengan teks X. Beban P1 saya ganti dengan teks P1. Beban P2 saya ganti dengan teks P2. Beban P3 saya sudah ganti dengan teks P3. Pada teks X1 sudah saya ganti, posisi beban A1 sudah saya ganti dengan teks A1, posisi beban A2 sudah saya ganti dengan teks A2, posisi beban A3 sudah saya ganti dengan teks A3. Pada perletakan, reaksi tumpuan Ra sudah saya ganti dengan teks Ra, teks Rb, dan teks Mx. Seperti itu. Sebelum kalian ngoding, kalian atur terlebih dahulu name-nya dari text box, comment button, dan lain-lain. 2 kali di sini. P3, P3. Ini ada A1,
Sudah, ini sudah kita atur untuk kolom-kolom yang akan kita masukkan nanti, angka. Selanjutnya adalah if. Kita akan menggunakan if lagi. If L kurang dari sama dengan 0, maka then enter MSG box, MSG box, tanda kutip, panjang balok tidak boleh kurang, tidak boleh kurang dari 0. Tidak boleh 0, atau bisa seperti itu, tanda tanda kutip lagi, koma, VB, VB information, koma, VB information, koma lagi, tanda kutip, error, seperti itu. Sudah, kita enter, else, enter, jika, if X, if X kurang dari 0, or X lebih dari L, maka then MSG box, untuk menambahkan box kecil untuk peringatan, tanda kutip, beban tidak boleh 0. 0. Tanda kutip di sini. Koma, VB information, koma, error. Oke. Else, S lagi, if P1 kurang dari sama dengan 0, or P2 kurang dari sama dengan 0, or P3 kurang dari sama dengan 0, maka then enter MSG box posisi beban tidak boleh kurang dari 0,
dan melebihi panjang bolok. Oh, mohon maaf, pos beban tidak boleh nol seperti itu saja. Beban tidak boleh nol karena kan ini P1, P2, dan P3. Tanda kutip lagi, koma, PB information, spasi di sini, koma, tanda kutip lagi, error. Seperti itu, tanda kutip lagi. Spasi, enter, else. Else, if. Enter lagi, if. If A1 kurang dari 0, or A2 kurang dari 0, or A3, A3 kurang dari 0, or A1 lebih dari L, or A2 lebih dari L, or A3 lebih dari L, maka then, enter. Ini ada kesalahan di sini. Ini belum kita spasi-spasi. Dan spasi di sini MSG box tanda kutip di sini posisi beban tidak boleh kurang dari 0 dan posisi beban tidak boleh melebihi panjang balok. Seperti itu. Tanda kutip, koma, PB information spasi, koma, tanda kutip lagi, error. Seperti itu. Enter. Else, enter, RA. Sama dengan ini rumus seperti MSDT ya teman-teman. P1 dikali dalam kurung L min A1 dibagi dengan L dalam kurung tambah ini sama, kita copy saja, P3, A3, A2, B2. Oke, kita enter, RB
sama dengan dalam kurung P1 dikali A1 per L per panjang. Tutup kurung ditambah, ini kita copy, ini A2, P2, mohon maaf, A3, P3, P2, A2. Seperti itu. Enter. Teks. Teks RA. Dot teks. Sama dengan RA. Teks X. Teks RB. Dot teks. Sama dengan RB. Enter. If X lebih dari sama dengan A1, maka then enter M1 sama dengan P1 dikali dalam kurung L min A1 tutup kurung per L dikali X dikali P1 L kali X min P1 dikali dalam kurung X min A1. Seperti itu. P1 dikali L min A1 per L dikali X X dikali L kali X min P1 dikali X min A1. Else M1, else enter M1 sama dengan P1 dikali dalam kurung L min A1 tutup kurung per L dikali X. Seperti itu. Kita end if di sini untuk mengakhiri perintah dari if X lebih dari sama dengan A1, maka seperti itu. And if di sini M1 itu apa sih? Momen ke satu, momen ke satu seperti itu. Kita lanjut momen kedua yaitu M2 sama dengan P2 dikali dalam kurung L min A2 hampir sama seperti ini kita copy saja ya teman-teman.
Ini P2, A2, seperti itu. Ini kita enter. Else, kita copy di sini sama karena rumusnya sama. Ini M2, ini P2, ini A2. Seperti itu. Kita enter di sini. If kita if terlebih dahulu. Enter. If X lebih dari sama dengan A3, maka then ini kita copy saja dari sini karena rumusnya sama. Maka M3 sama dengan beban 3 dikali panjang dikali posisi beban dibagi dengan panjang keseluruhan dikali dengan X-nya dikurangi beban 3, beban ketiga dikali dengan X dikurangi posisi beban. Seperti itu. Else, ini kata copy di sini. Else M2, M3 sama dengan beban 3 dikali dengan L dikurangi dengan A3. Seperti itu kita. Ctrl S. Kita enter juga. Kita N if. Seperti itu. Momen maksimal atau MX sama dengan M1 ditambah M2 ditambah M3. Enter. Teks MX dot dot teks sama dengan MX. Seperti itu. Ini kita end if untuk mengakhiri perintah-perintah if yang ada di atas-atas. And and if, and if. Ada 4 ya. Enter. And if. Seperti itu. Ini kita hapus terlebih dahulu. Kita Ctrl S. Setelah itu ini kita masukkan input data beban terpusat seperti itu. Ini kita masukkan kodenya lumayan banyak juga. Bisa kita copy dari sini. L sama dengan kita copy di sini. Enter.
Kita memasukkan beban mas seperti itu. Kita akan memasukkan S Poland di sini. Setelah selanjutnya kita if P2 kurang dari 0, maka then enter beban sama dengan false. Waduh, sama dengan false. Oke. Teks P1 dot teks untuk menampilkan teksnya sama dengan beban. Enter. Else enter if A1 kurang dari 0 spasi or waduh, kurang dari 0 A2 A1 lebih dari L dan A1 lebih dari L dan beban sama dengan false. Beban sama dengan false. Maksudnya ini adalah jika A1 kurang dari 0 atau A1 lebih dari L atau lebih dari panjang, maka beban sama dengan false. Bebannya itu akan muncul kalimat false di bagian beban. Seperti itu. Teks A1 dot A1 dot teks sama dengan beban itu kita enter di sini. Else if A2 ini kita copy saja di sini sama if A2 kurang dari 0 or A2 lebih dari L, then ini kita copy di sini. Kita enter terlebih dahulu.
Oke, ini kita else terlebih dahulu, mohon maaf. Mohon maaf, di sini ada kesalahan. Oh, ini di sini. Mohon maaf, teman-teman. Ini kita Ctrl C saja di sini. Beban A2. Oke, kita copy. Ini kita akan menambahkan. Ini P1, mohon maaf. Ada yang terlewat. Else. Ini P3. Gitu. Selanjutnya adalah dengan enter. Else. Ini kita copy di sini. If A3 kurang dari 0 or A3 lebih dari L, maka beban sama dengan false, dan A3, teks A3 pada teks A3, dot teks akan memunculkan beban. Seperti itu. Kita lanjut dengan and if enter. If 0 kurang dari A1 kurang dari L, or ini kita ganti saja A2 or 0 kurang dari A2, A2 kurang dari L, or A3 kurang dari 0 kurang dari L, maka enter. Ini ada yang nyambung. Enter. Maka beban sama dengan false teks RA dot text. Selanjutnya kita akan mengetik teks RA dot text sama dengan beban. Ini sama sampai ini adalah hasil dari perhitungan, untuk menunjukkan hasil perhitungan. Ini RB, ini MX. Kita kontrol S terlebih dahulu. Ini kita ganti dengan and if.
Ini kita and if sampai 5 kali ya, soalnya tadi ada 5 untuk if-nya. And if and if. Terus itu nih kita enter, kita ensub. Ctrl S terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan memberi kode pada input panjang balok dan posisi momen. Untuk ini kita hanya perlu L untuk 2 ini. Ya, seperti itu. Kita hanya perlu L dan X karena hanya untuk pada kode ini untuk mengecek apakah ada false atau true gitu. Hmm, panjang mas seperti itu. If X kurang dari 0 or X lebih dari L, then maka panjang sama dengan false X X dot X ini kita spasi sama dengan panjang seperti itu. And if terlebih dahulu baru ensub kita Ctrl S. Oke. Sudah untuk CMD input, CMD input untuk input data beban terpusat sudah kita kasih kode, untuk input panjang balok dan posisi momen sudah kasih kode, hitung sudah kasih kode, tinggal hapus ini. Tinggal yang hapus. Kita kasih kode pada hapus, delete text L dot text sama dengan tanda kutip 2 kali seperti itu. Kita enter. Ini kita copy saja. Ini X, ini P1, ini P2, ini P3, ini A1, A2, A3. Masukkan semua yang ada di text box, yang ada text box-nya. Name-nya A, terus
MX hmm, RA, RB. Sudah kita kontrol S terlebih dahulu. Selanjutnya kita klik yang selesai ini. Kita kasih kode dengan unload. Nih, seperti itu kita Ctrl S. Sudah kita coba input data beban terpusat sudah kita kasih kode, input panjang balok dan posisi momen sudah kita kasih, kita beri kode, hitung sudah kita beri kode, hapus sudah kita beri kode, selesai sudah kita beri kode. Selanjutnya kita tinggal run saja di sini. Untuk panjang balok di sini kita coba dengan oke. Di sini ada untuk mengetesnya semisal L-nya -2. -2. Kita klik di sini input panjang. Nah, ini adalah false. Karena apa? Pada tadi sudah kita masukkan kode jika L kurang dari 0, maka akan menghasilkan false pada X-nya. Pokoknya panjang balok tidak boleh min dan 0. Tidak boleh 0. Ini misal 10, tetapi ini ada -6. Kita cek di sini. Nah, false. Kenapa? Tadi kan -6. -6. Kenapa tidak boleh -6? Karena posisi momen X harus masuk dalam posisi momen X, tidak boleh 0 dan kurang dari 0. Seperti itu. Ini misal kita kasih lebih dari 0, kita beri 7, angka 7. Nah, ini tidak reaksi apa-apa. Maka ini sama dengan benar. Karena dua-duanya tidak 0 dan kurang dari 0. Seperti itu. Ini tinggal kita kasih beban P1-nya misal 2, B2-nya 4, A1-nya 5, posisi beban A2-nya 6. Kita hitung di sini. Oke, tidak bisa. Kita berhenti di sini, kita coba ya. Coba sekali lagi. 10, 6, 10, 6, ini 4, ini 2, ini 3. Seperti itu. Oke, ini ada keliruan di sini. Ini teks B2 seperti itu. Ini adalah false. Coba kita hitung di sini. Oke. Ada salah sepertinya di sini. Tadi salahnya, setelah saya cari, salahnya ada di if X. Salahnya di sini. Saya belum memberi yang if X lebih dari sama dengan A2 then. Nah, itu salahnya saya. Makanya tadi ada error sebentar. Ya, seperti itu.
Coba kita run sekali lagi ya. Ini 15, posisi momennya ada di 8, bebannya 2, 5, 6, seperti itu. Semisal ini 10 aja. Ini 4, 6, 8, seperti itu. Coba kita hitung. Lah, muncul kan untuk reaksi tumpuan RA, reaksi tumpuan RB, dan momen pada potongan X, dan lain-lainnya. Ya, seperti itu. Ini coba kita hapus. Terhapus semua. Seperti itu. Coba kita klik selesai untuk mengeluarkan hasil dari program tersebut. Coba selesai. Em, Secara otomatis akan keluar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.